Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Putri Febrianti dari program studi manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu menyusun buku besar. Nah, sebelumnya kan kita sudah menyusun jurnal umumnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menyusun buku besarnya. Nah, buku besar ini artinya dia itu pengelompokan berdasarkan nama-nama di jurnal penyesuaian ini ya. Nah, contohnya di sini di buku besar kan ada kas ya. Jadi kita kelompokkanlah kas dengan kas, kemudian beban dengan beban, sewa kendaraan dengan sewa kendaraan, piutang usaha dengan piutang usaha. Intinya kita kelompokkan menjadi satu. Nah, setelah kita kelompokkan, kemudian akan didapatkan hasil akhirnya. Hasil akhir atau saldo akhir. Seperti ini contohnya ya. Ini. Oke, kita akan menyusun buku besar pada kas ya, kita lihat. Di sini kenapa pada tanggal 1 Juli ada saldonya? Karena di jurnal penyesuaiannya sebelumnya itu karena di saldo bulan sebelumnya itu terdapat kas atau saldo di BNI ya. Jadi itu memang sudah dari soalnya. Jadi kita tulislah 9.160 di buku besar. Di saldo ya. Nah, di bagian debit. Kemudian kita lihat lagi nih mana sih yang bagian kas di jurnal penyesuaian di jurnal nih kas di BNI sebesar berapa? 2.500 ya, 2.500 di bagian debit. Kemudian kita masukkanlah di buku besar kas bagian debit juga. Karena awalnya saldonya adalah 9.160, karena dia letaknya di debit kan dia berarti sejenis. Berarti ditambahkanlah 9.160, kita tambahkanlah dengan 2.500. Maka saldonya menjadi 11.660. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, di mana lagi yang terdapat kas. Nah, di beban sewa kantor ya. Ini di beban sewa kantor ada kas sebesar berapa? 1.600 di bagian kredit. Ya, ini kas beban sewa kantor di bagian kredit. Ini ya, kalau dia di bagian kredit kan berarti artinya dia tidak sejenis ya dengan saldo ini. Berarti karena dia tidak sejenis maka dia dikurangkan. Maka 11.660 kita kurangkan dengan 1.600, maka hasilnya adalah 10.060. Selanjutnya lagi nih, mana lagi ya, kita cari yang terdapat kas BNI-nya. Nah, ini dia. Ada kasnya di sewa kendaraan dibayar di muka. Ini ada kas di bagian kredit. Kita taruhlah di sini bagian kredit nih. Di bagian kredit, karena dia di bagian kredit, maka dia dikurang ya. Maka 10.000 tadi kita kuranglah dengan 3.360, maka didapatkanlah hasil 6.700. Nah, selanjutnya seperti ya. Intinya kalau misalnya dia terletak di debit, maka ditambahkan. Sedangkan jika dia terletaknya di kredit, maka dia dikurangkan. Setelah semuanya dikelompokkan, kas dengan kas kita kelompokkan seperti ini. Lalu kan sudah ini ya. Adalah saldo akhirnya berapa? 12.085. Nah, setelah kita mengelompokkan kas, apalagi sih yang harus kita kelompokkan? Nah, piutang usahanya kita kelompokkan ya.
Nah, selanjutnya adalah piutang usaha. Kita lihat ya, tanggal berapa saja di jurnal umum yang memiliki piutang usaha. Nah, piutang usaha sendiri adalah penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang dan jasa diterima. Jadi itu ibaratnya tuh dia udah dapat barangnya tapi bayarnya nanti dulu gitu barangnya. Ya, kita lihat saja ya. Nah, di sini ada pada tanggal 2 Juli. Nah, di sini piutang usaha. Piutang usaha terletak di mana? Di kredit. Nah, kalau di kredit berarti sebelumnya kan di sini saldonya karena di saldo bulan sebelumnya ada sebesar 1.350, berarti di buku besar juga ada ya, ini saldonya sebesar 1.350. Nih. Kemudian tanggal 2 Juli kan menerima tagihan. Ini piutang usaha nih. Piutang usaha menerima tagihan sebesar berapa? 1.350 di kredit nih. Kenapa di sini saldonya kosong? Kan awalnya kita punya uang 1.350. Kemudian digunakan untuk membayar, kemudian dikurang dengan kredit, karena kalau dia terletak di kredit berarti kan dia dikurang. Nah, jadi di sini 0 ya. Selanjutnya, menerima pendapatan juga masuk ke dalam piutang usaha. Tanggal berapa ini? Tanggal 23 Juli. Kita lihat ya, tanggal 23 Juli. Nah, ini piutang usaha tanggal 23 Juli sebesar 1.750 di bagian debit. Kalau jika dia terletak di debit, maka dia ditambahkan. Jadi karena tadi di sini habis digunakan untuk dikurangkan dengan bagian ini, maka di bagian debit, di bagian saldo menjadi 1.750. Kemudian di tanggal 30 juga ada ini sebesar berapa? 1.100 di bagian debit. Bagian debit karena mereka sejenis, jadi 1.750 ditambahkan dengan 1.100, maka didapatkan saldo akhirnya 2.850. Selanjutnya perlengkapan barang habis dipakai. Kita lihat ya di saldo bulan sebelumnya. Saldo bulan sebelumnya itu 170 ya. Perlengkapan nih 170. Maka di sini juga ada 170. Kemudian di tanggal berapa sih di jurnal umum yang kita menggunakan perlengkapan habis dipakai ini? Di tanggal 18 Juli. Ini perlengkapan fotografi ATK, perlengkapan habis dipakai ya. Dia membeli sebesar berapa? 750 di bagian debit. Nah, kalau dia di bagian debit, maka artinya ditambahkan karena mereka sejenis ya. Jadi 170 ditambahkan dengan 750, maka hasilnya adalah 920. Ini saldo akhirnya. Kemudian sewa kendaraan di muka. Di bulan sebelumnya, di sini tidak ada. Jadi karena di saldo bulan sebelumnya tidak ada, berarti kosong. Kita langsung lihat ke jurnal umumnya. Tanggal berapa sih? Tanggal 1. Baiklah, di tanggal 1 ini tanggal 1 sewa kendaraan dibayar di muka. Berapa sih? Dia terletak di debit sebesar 3.360. Maka di sini langsung di debit 3.360, maka saldonya juga menjadi 3.360. Selanjutnya peralatan kantor. Karena di bulan sebelumnya tidak ada, maka
peralatan kantornya tidak ada, maka langsung ke jurnal umumnya. Tanggal berapa? Di tanggal 5 Juli. Kita lihat ya, tanggal 5 Juli. Ini dia. Tanggal 5 Juli ya nih, peralatan kantor sebesar 5.000 di bagian debit. Maka di sini juga dipindahkanlah ke buku besarnya di bagian debit 5.000, maka saldonya juga menjadi 5.000. Kemudian akumulasi peralatan kantor. Di saldo bulan sebelumnya kan tidak ada, kosong. Lalu kita cari lagi jurnal umumnya. Tanggal berapa? Di tanggal 31 Juli. Kita lihat ya. Nih, tanggal 31 Juli jurnal penyesuaiannya sebesar 100. Maka dipindahkanlah ke bagian sini ya. Akumulasi depresiasi peralatan kantor. Selanjutnya ke utang usaha. Hanya di utang usaha di saldo bulan sebelumnya ada saldo ada sebesar 250 di bagian kredit, maka di buku besar juga ada di bagian kredit di bagian saldonya. Kemudian pada tanggal berapa lagi ya ada utang usaha? Di tanggal 3 Juli. Lihat ya, tanggal 3 Juli. Di tanggal 3 Juli ini. Tanggal 3 Juli utang usaha ini sebesar 250 di bagian debit. Maka kita pindahkan ke buku besar di bagian debit. Karena awalnya tadi sudah memiliki saldo di debit ya, di kredit, maka dikurangan dengan ini saldonya dia menjadi 0 ya. Kemudian pada tanggal berapa lagi? Tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli sebesar 5.000 di bagian kredit. Maka saldonya juga di bagian kredit. Kemudian di tanggal 18 Juli membeli perlengkapan kantor sebesar 750 di bagian kredit. Nah, karena dia utang usaha maka dia letaknya di kredit. Maka saldo akhirnya adalah 5.750. Selanjutnya adalah utang gaji. Ini utang gajinya kosong ya, di bulan sebelumnya tidak ada dan juga di jurnal umumnya juga tidak ada. Kosong. Selanjutnya, pendapatan dibayar di muka. Di bulan sebelumnya ada tidak ya? Oh, tidak ada, di bulan sebelumnya tidak ada. Pendapatan tidak ada. Langsung kita lihat ke jurnal umumnya. Di tanggal berapa? Tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli menerima pendapatan dibayar di muka sebesar 4.800 di bagian kredit. Maka kita pindahkan ke buku besar di bagian kredit. Saldonya juga menjadi di bagian kredit sebesar 4.800. Kemudian untuk beban yang masih harus dibayar kosong. Selanjutnya modal yoyo. Pada tanggal 1 Juli kan dia menyetor modal ya. Tanggal 1 Juli di sini di
daftar saldo sebelumnya sebesar 10.000 ini modal bagian kredit. Total modalnya ini 1.000. Kemudian pada tanggal 1 Juli di jurnal umumnya dia juga ada menyetor modal sebesar 2.500 bagian debit. Nah, di sini di bagian debit, maka 10.000 tadi ditambahkan dengan 2.500, maka hasilnya adalah 12.500. Kemudian untuk Priv Yoyo, saldo sebelumnya itu 3.000 di bagian debit. Ini ya, bagian debit. Kemudian di sini juga berarti di bagian debit ya. Di saldo debit, di saldo bulan sebelumnya ya. Kemudian di jurnal umum dia mengambil untuk kepentingan pribadi Priv ini di tanggal 31 Juli ini sebesar 1.000 di bagian debit. Karena dia di bagian debit, maka ditambahkan. Jadi hasilnya adalah 3.000, maka hasilnya adalah 1.300. Kemudian untuk pendapatan jasa foto indoor juga sama ya. Ini kita pindahkan saja. Kita lihat dulu saldo sebelumnya ada atau tidak. Nah, oh ternyata ada. Berapa? 850. Kemudian di jurnalnya juga ada ternyata. Di tanggal 11 dan tanggal 31 Juli. Nah, di tanggal 31 Juli ini sebesar 28.000. Sedangkan di tanggal 11 Juli sebesar 750. Jadi ditambahkan. Sama-sama terletak di kredit, maka saldonya terletak di kredit. Kenapa terletak di kredit? Karena pendapatan jika bertambah dia letaknya di kredit. Pendapatan jasa outdoor juga sama, beban cetak foto. Nah, kita lihat ya, ini di beban cetak foto. Saldo awalnya berapa? Beban cetak foto. Saldo awalnya 1.340 di bagian debit. Maka di sini saldonya 1.340 ya. Kemudian pada tanggal berapa lagi? Di jurnal umumnya pada tanggal 21 dan 31 Juli. Nah, kita lihat ya, tanggal 21. Beban cetak fotonya sebesar 325 di bagian debit, maka ditambahkanlah 1.340 ditambahkan dengan 325, maka didapatkan hasil 1.665. Kemudian tanggal 31 Juli juga ternyata ada, yaitu sebesar 900, maka ditambahkan lagi dan hasil akhirnya adalah 2.565. Untuk beban kantornya sama ya, kita lihat di saldo sebelumnya. Jika ada di saldo sebelumnya akan kita masukkan. Nah, setelah itu lalu kita lihat di jurnal umumnya, jika ada dan dia terletak di bagian debit, maka ditambahkan. Jika dia terletak di bagian kredit, maka dikurangkan. Seperti itu. Begitupun selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian beban gaji ya. Ini beban gaji. Di saldo bulan sebelumnya beban gajinya sebesar 400, kemudian 400, kemudian maka dikumpulkan juga 400 ya. Kemudian
di jurnal umumnya ada di tanggal berapa saja, tanggal 15 dan tanggal 30. Kita lihat ya, tanggal 15 ini untuk beban gaji. Di sini kan ada 2, 400 dan 600. Maka dia 400 dan 600 ini kita tambahkan, kita gabungkan. Jadinya 1000. Begitu juga dengan tanggal 30 juga sama ya, digabungkan. Maka saldo yang awalnya 400 kita tambahkan dengan 1000, maka hasilnya adalah 1400. Kemudian 1400 kita tambahkan lagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 2400. Kemudian untuk beban listrik dan telepon, kita lihat ya, beban listrik dan telepon di saldo bulan sebelumnya itu ada sebesar 350. Kemudian di jurnal umum ini ada di tanggal 27 sebesar 560. Maka 350 ini kita tambahkan dengan 560, maka hasilnya adalah 910. Begitu juga dengan beban perlengkapan barang habis dipakai. Saldo bulan sebelumnya itu terdapat 180, sedangkan di jurnal umumnya itu tidak ada ya. Selanjutnya beban iklan. Di saldo bulan sebelumnya itu ada 750, kemudian beban iklan 750 di bagian debit. Kemudian tanggal 8, kemudian di jurnal umum itu ada di tanggal 8 dan tanggal 28 dan tanggal 22 Juli ya. Sebesar berapa? 180. Maka 750 ini kita tambahkan dengan 180 ya, karena dia sejenis. Maka hasilnya adalah 930. Kemudian kita tambah lagi dengan 800, maka hasilnya adalah 1730. Selanjutnya ada beban kendaraan operasional. Beban kendaraan operasional di saldo sebelumnya tidak ada, kosong. Karena kosong maka langsung ke jurnal umumnya. Tanggal berapa? 4 dan tanggal 28 Juli. 4 dan tanggal 5. Sebesar 160 dan 130 ya. Maka ditambah 160 ditambahkan dengan 130, maka saldo akhirnya adalah 290. Untuk beban depresiasi kendaraan kantor kosong karena di jurnal umum maupun di saldo sebelumnya tidak ada. Yang terakhir adalah beban lain-lain. Di saldo bulan sebelumnya itu ada sebesar berapa? 150. Maka di sini juga 150. Kemudian di jurnal umumnya kita lihat di tanggal berapa saja yang ada, yaitu tanggal 4 dan tanggal 28 Juli. Tanggal 28 Juli ini beban lainnya sebesar 20. Sedangkan di tanggal 4 Juli sebesar 140, maka saldo yang awalnya 150 kita tambahkan dengan 140, maka hasilnya adalah 290. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 20, maka hasilnya adalah 310. Nah, begitulah cara penyusunan buku besar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.